Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan dari hasil yang telah kami buat, yaitu tentang pemanfaatan teknologi aplikasi video conference untuk ujian berbasis daring guna meningkatkan kejujuran. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri, ada saya Muhammad Dimas Gemilang, ada Putri Siti Naima, ada Nadir Tihab, ada Dimas Misbahobi, dan ada Ari Ihsan Falak. Selanjutnya di sini akan menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai judul yang telah kami buat. Yang pertama ada abstrak. Guna meminimalisir terjadinya penularan virus corona, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran secara daring di seluruh lembaga pendidikan, sehingga pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan tersebut. Kondisi ini mengharuskan pelaksanaan pembelajaran yang biasanya tatap muka digantikan dengan daring yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Di masa pandemi ini, pastinya untuk kegiatan-kegiatan sangatlah dibatasi. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Untuk mencegah dan mengantisipasi maraknya pandemi ini, pemerintah melakukan salah satu cara guna pembelajaran ini tetap berlangsung, yaitu dengan salah satunya adalah metode daring. Namun ada beberapa permasalahan yang timbul akibat pembelajaran daring ini, apalagi saat ini dilakukan ujian. Seperti halnya ketidakjujuran ini dilakukan oleh murid atau mahasiswa. Selain itu, rasa takut pada setiap siswa atau mahasiswa cenderung disepelekan, mengingat saat daring tidak ada yang mengawasi saat mengerjakan ujian tersebut. Dan saja kita meminta jawaban teman lainnya dan mengirimkannya lewat media sosial. Pada penelitian kali ini, jenis metode yang kami gunakan adalah studi pustaka atau library research, yaitu pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada, yaitu pada dasarnya bertumbuh pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Selanjutnya, mungkin bisa di next. Untuk pendahuluan, pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan sendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Pasalnya, untuk meminimalisir terjadinya penularan virus ini, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran secara daring di seluruh lembaga pendidikan. Kondisi ini mengharuskan pelaksanaan pembelajaran yang biasanya tatap muka digantikan dengan daring yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Menurut Mustafa et al., yaitu pembelajaran daring merupakan suatu inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi dalam proses pembelajarannya, di mana proses pengajarannya dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pembelajaran daring seperti ini memberikan kemajuan bagi dunia pendidikan yang ditandai dengan berkembangnya Internet of atau Things selama pandemi berlangsung, yang menjadikan pembelajaran lebih inovatif dan juga menarik karena memiliki banyak, mungkin bisa di-scroll lagi ke bawah, memiliki daya tarik yang banyak untuk fitur yang interaktif. Namun dari pembelajaran daring seperti ini memunculkan dampak negatif bagi pendidikan di Indonesia. Tidak sedikit siswa yang melakukan kecurangan selama pembelajaran dilakukan secara daring. Kecurangan yang paling banyak dilakukan yaitu tidak mengerjakan ujian dengan jujur, baik itu dengan cara mencontek antar teman ataupun menggunakan web internet untuk mencari kunci jawaban. Jika hal seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, jika di sini menerus, maka nilai moral dan rasa kejujuran pada setiap siswa akan menghilang begitu saja. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut, memotivasi bagi kami untuk mengurangi tindak kecurangan dalam ujian daring dengan menggunakan teknologi video conference guna meningkatkan kejujuran siswa. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam segala hal, khususnya dalam bidang pendidikan. Kejujuran sangatlah dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Mungkin bisa di-scroll lagi ke bawah. Untuk selain itu kerja keras, usaha, dan nasib baik. Dengan demikian, kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani. Karena pada dasarnya, ia merupakan sumber segala kebaikan. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau berdasarkan fakta. Jujur juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagainya. Jujur juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang.
Sifat jujur sangatlah penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib bukunya bagi kita untuk melakukan rasa jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Mungkin bisa di-scroll lagi. Sifat jujur sangatlah penting. Oke, stop. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan dan ditemukan dalam proses pembelajaran, terutama adalah hal kualitas dan karakter peserta didik. Maka dengan adanya inovasi teknologi aplikasi video conference yang digunakan dalam ujian ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi e-learning secara bijak sebagai media yang memudahkan proses pembelajaran berbasis daring atau virtual dan meningkatkan keberhasilan pembelajaran serta kualitas peserta didik melalui kejujuran yang dilakukan selama proses ujian berlangsung, karena video conference dimanfaatkan sebagai sistem pengawasan ujian selama proses pembelajaran jarak jauh yang pada dasarnya sama dengan pengawasan secara tatap muka. Hanya media yang digunakan secara virtual dan proses pengawasan akan dilakukan dengan pencocokan wajah dari setiap murid atau mahasiswa. Mungkin bisa ke bawah lagi. Tujuan umum dalam artikel ini ada beberapa tujuan, yaitu melatih dan meningkatkan kejujuran, meningkatkan kualitas peserta didik baik dan sebagai leluhur, memperkuat nilai kepribadian dan menganalisis fungsi dan efektivitas teknologi. Yang ingin kami capai dalam penelitian ini adalah munculnya sebuah solusi yang bisa dijadikan rujukan dalam proses ujian daring ini. Banyak dari kalangan pendidikan, terutama bagi mereka yang sudah tua atau sepuh, ini umumnya bagi seluruh pendidik, mulai dari guru sekolah dasar hingga para dosen masih cukup kesusahan dalam menggunakan proses daring ini. Sudah, mungkin dilanjut ke atas. Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah studi pustaka, library atau set yang pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada terhadap bahan pustaka atau apa. Nantinya pengolahan data dan analisis data akan diolah menggunakan presentasi dan analisis statis. Ini selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah hasil penelitian. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on-cam dan dikarenakan sinyal yang kurang mendukung. Untuk hasil penelitian, saya akan sedikit meringkas tentang hasil penelitian ini. Akan saya sampaikan beberapa poin. Hasil penelitian yang kami dapatkan dengan cara metode studi literatur menghasilkan beberapa poin penting dalam pembahasan masalah yang kami fokuskan. Yang pertama, keterbatasan keadaan dalam proses belajar daring sangat mempengaruhi semangat belajar peserta didik. Hal ini sangat berpengaruh besar dalam proses pembelajaran ke depannya. Yang kedua, efektivitas pembelajaran daring juga dinilai kurang. Interaksi antara pengajar dan peserta didik tidak dapat maksimal dikarenakan keadaan yang serba baru. Keduanya masih memerlukan waktu untuk adaptasi sehingga bisa terbiasa dengan kuliah daring. Yang di lain sisi juga bisa menjadi celah timbulnya kebiasaan jelek baru. Dari kedua hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa proses pembelajaran daring masih perlu waktu untuk diadaptasi oleh mereka yang menerapkannya. Bagi pengajar pun peserta didik. Di dalam prosesnya ada beberapa hal yang muncul sebagai masalah baru, di antaranya semangat belajar peserta didik yang cenderung menurun dikarenakan proses pembelajaran tidak dilakukan secara langsung dengan pendidik, sehingga tidak ada kontrol bagi peserta didik tersebut dalam proses belajar, khususnya ketika ujian atau assessment. Dan hal ini juga mendapat pengaruh dalam proses pembelajaran daring ini. Lalu, hal ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan memaksimalkan fitur yang ada di aplikasi video conference yang dilakukan pada kuliah daring, dan juga lebih tegasnya pendidik dalam memberikan peraturan ketika ujian daring. Mungkin bisa dilanjut ke pembahasan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pembahasan. Dalam pembahasan kali ini dijelaskan mengenai solusi dan keterbatasan fasilitas atau hal lainnya yang dianggap sebagai penghalang dalam proses pembelajaran daring, terutama dalam evaluasi atau ujian. Sebenarnya fitur yang telah disediakan oleh teknologi aplikasi saat ini, terutama aplikasi video conference, sangat cukup dibilang menunjang dan berguna apabila digunakan secara bijak oleh para penggunanya. Contohnya pada penggunaan aplikasi video conference seperti Zoom dan Google Meet yang pernah kita gunakan juga sebelumnya. Pada sesi evaluasi aplikasi ini dapat digunakan karena teknologi ini juga dapat melatih kejujuran peserta didik. Hal itu dapat dilakukan dengan fitur on-cam dan juga on-mic sebagai fasilitas interaksi suara atau visual yang dapat digunakan untuk pengawasan peserta didik selama berlangsungnya kegiatan evaluasi. Jadi tidak ada penghalang bagi para peserta didik dalam meningkatkan kompetensi dan juga kejujuran masing-masing individu. Namun hal ini juga perlu adanya kontribusi dan kebijaksanaan dari para penggunanya agar tidak terdapat kecurangan atau kondisi buruk lainnya. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi ini dapat kesimpulan bahwa nah, pada saat ini membuat peserta didik mengalami penurunan dalam hal kejujuran. Tentunya sikap kejujuran sangat terasa jika sudah berkaitan dengan ujian, yang dimana ujian menurut setiap peserta didik dituntut untuk namun sebenarnya hari ini dapat diatasi dengan memaksimalkan teknologi yang ada seperti aplikasi video conference. Penggunaan aplikasi ini sebenarnya dilakukan secara real time. Kita memanfaatkan fitur on camera dan on mic untuk memantau secara langsung peserta ujian. Inovasi ini wajib dicoba mengingat kondisi saat ini tidak memungkinkan. Selanjutnya Ya, saya lanjutkan. Untuk sarannya, sini mengingat bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, tenaga pengajar harus memiliki suatu cara yang dapat menekankan dan mengutamakan kejujuran di segala aspek, baik itu dalam akademik maupun non-akademik. Tanamkan bahwa kejujuran yang paling utama, dan apabila tidak berbuat jujur adalah sebuah kesalahan. Tenaga pengajar harus lebih memaksimalkan kemajuan teknologi untuk menekankan kejujuran ini, karena teknologi yang sangat maju lebih baik dimaksimalkan. Dengan kejujuran ini akan dapat melahirkan pribadi-pribadi yang baik dan unggul, karena tentunya jika buat bohong, orang yang jujur ini pasti akan ada rasa penolakan dalam dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.